Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sapi Bagus. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Terima kasih telah mengklik channel Sapi Bagus Academy sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Kali ini saya ada di sumber ternak farm, di mana farm ini sangat dikenal dari kalangan peternak-peternak maupun dari kalangan pembeli sapi kurban. Nah, kali ini saya akan melakukan tur kandang. Baik, sahabat, ayo kita ikuti turnya. Sahabat, kita sampai di farm khusus sapi-sapi premium di sumber ternak farm. Nah, di belakang saya ini adalah jenis-jenis sapi premium, di mana bobotnya ini rata-rata sudah di atas 800 kilo. Nah, seperti apa proses pemilihan atau pemeliharaan? Nah, Pak Guntur bisa menjelaskan, Pak, bagaimana sih cara memilih sapi-sapi premium ini, terutama waktu bakalan sebelum masuk ke kandang ini? Iya, betul. Ya Pak Edi. Untuk pemilihan Pemilihan bakalan untuk sapi premium itu kita ya nyari di daerah-daerah itu, nyarilah yang prospek untuk bisa tembus 1 ton, paling tidak seperti itu. Katakanlah ya contoh seperti ini. Jadi Pak Edi mungkin juga tahulah, oh ini sapi prospek untuk 1 ton, ini nggak masuk 1 ton, lah itu udah. Nanti kalau yang nggak masuk 1 ton geser ke sana. Dengan harga juga berbeda juga. Nah, ciri-ciri sapi yang prospeknya 1 ton itu seperti apa? Nah, kita ambil di tulangan dulu, Pak Edi. Di tulangan kan kalau misalnya katakanlah tulangannya gede, prospek tinggi, panjang, itu untuk tembus 1 ton insya Allah gampang. Sama aja manusia tulangnya kecil digeber makan terus ya nggak jadi gede toh Pak Edi, gitu aja. Kita utama milih di tulangan nomor 1, terus kedua postur tubuh juga. Postur tubuh, katakanlah pilih seleksi untuk yang bisa tembus 1 ton gitu aja. Biasanya itu umurnya berapa tahun, Pak, kalau dari bakalan yang nantinya bisa 1 ton? Kalau dari pedet apa istilahnya katakanlah bakalan untuk tembus 1 ton, kalau sapi prospek itu sekitar 3 tahun sudah tembus 1 ton. Kemudian jenis untuk sapi premium itu jenisnya apa saja, Pak, ya? Jenis untuk sapi premium kelas kurban ya, itu ada simental sama limosin sama hitam sama PO ya. Nah, biasanya kan ada sapi-sapi persilangan kayak seperti pegon ya, ada. Sampai Ada juga itu paling ujung tuh. Pegon paling ujung itu bisa. Nah, itu ada. Tadi tentang masalah bibit ya. Ya. Nah, sekarang menginjak bagaimana cara memelihara bibit-bibit yang sudah dibeli. Nah, tentunya kan bibit itu kan sangat beragam, Pak, ya. Beragam. Karena dari berbagai daerah, kemudian di berbagai petani atau peternak. Nah, seperti apa cara menanganinya ini? Nah, kalau seperti itu kita lah katakanlah Pak Edi, untuk perawatan sapi mulai masuk ya. Langkah pertama sapi datang langsung obat cacing. Kadang-kadang kan di petani desa mereka tidak tahu apa artinya obat cacing itu. Nah, di situ. Toh kalau sapi itu nggak diobat cacing, makannya banyak juga nggak jadi daging kan. Langkah pertama obat cacing, suntik, pokoknya perawatan medis di sini. Nanti ada saya itu kontrol mana yang sapi kurang enak, sapi sakit, nah itu harus diobatin. Obatnya berkala, nanti tergantung penyakit itu. Itu pada sisi obat cacing, Pak, ya. Nah, umumnya itu kan sangat beragam ya. Sedangkan di sini kan harus diseragamkan. Betul. Karena di sana kebiasaannya mungkin pakan konsentrat, atau ampas tahu, atau mungkin kadang hanya singkong sama joan gitu. Bagaimana proses untuk menyamakan? Ini ya, maksudnya untuk gitu treatment makan ya. Treatment makan di sini ya kita samain rata. Kalau misalnya sapi A itu nggak mau, udah biarin aja, nanti paling telat 1 minggu udah adaptasi. Ya biasalah sapi dari mana, katakanlah dari Jawa bawa ke sini,
itu kan harus adaptasi juga. Nanti katakanlah 1 minggu mereka nggak makan ya biarin aja, lama-lama juga makan gitu aja. Iya, biar gampang lah Pak Edi kerawatnya. Itu pada sisi waktu penanganan kedatangan. Iya, iya. Kemudian berjalan waktu Mm. itu pemberian pakan Pak ya. Selama ini kan di sini ada pakan hijauan, kemudian ada pakan Jerami, ada konsentrat, Pak ya. ada ampas tahu, ada ampas singkong. Nah, itu seperti apa? Nah, treatment pemberian makan ya. ya. Treatment pemberian makan kita di kandang ini pagi, Iya. itu pagi kita combor basah, combor 3 macam, ampas singkong, ampas tahu, sama konsentrat. Udah selesai combor, kita mandiin semua. Habis mandiin, kasih hijauan. Udah. Terus Itu pagi Pak ya. pagi, sore, seharusnya sama juga. Oke. Nah. Jadi pagi itu biasanya akan habis pakannya sampai jam berapa Pak? Pakan habis itu cepet banget Pak kalau yang udah adaptasi di sini. Ini satu palungan, satu deret ini, nggak ada setengah jam udah habis. Gitu ya. Ya. Oke, berarti pagi habis. Ya. Kemudian kapan lagi kasih pakan Pak? Sore. Sore ya. Sore, biasanya jam berapa? Jam 3. Jam Oke, 3. jam 3. Nah, kemudian porsinya Pak. Porsi. Seperti apa Pak? Ya kalau porsi kita katakanlah sepuasnya dia makan. Mau habis berapa? Selama dia mau. Selama gitu, dia mau kita gas. gitu ya. Oh, biar cepet gemuk gitu aja. Yang Gitu penting ya. cepet gemuk gitu. Nah, kemudian komposisi ya antara ampas tahu, kemudian ampas singkong, Iya. sama konsentrat, seperti apa Pak? Katakanlah ampas tahu itu 40%, ampas singkong 40%, konsentratnya 20%. Yang penting kita rutin gitu aja. Saya membayangkan ampas tahu Ya. untuk memenuhi kebutuhan 1.500 ekor. Iya. Ini berapa banyak yang harus disediakan itu atau berapa pabrik? Kita yang jelas pokoknya tiap sore itu datang 3 truk ampas tahu. 3 truk kol diesel Pak ya? Iya. Luar biasa Pak ya. Untuk ampas singkong kita itu pakai 13 ton 3 hari. Konsentrat 8 ton 3 hari juga. Iya. Udah. Ya baik, jadi itu untuk proses. Nah, kemudian yang terakhir Pak ya. Ya. Sapi ini kan tentunya perlu diperhatikan pada sisi kesehatannya. Ya, ya. Apalagi kan kadang pas ada pandemi PMK lato-lato. Iya. Kadang juga ada pandemi SE. SE. Yang paling bahaya SE Pak Ed. Ya. Itu seperti apa cara treatment penanganan Ya. ini? Kalau untuk lato-lato sih bisa ditanganin. Waktu kita belanja bahan, oh ini sapi kok lato-lato, nggak usah diambil. Antisipasi seperti itu. Kecuali kalau kenanya di sini, ya katakanlah kalau di sini kayak belum pernah Pak ini kena lato-lato apa PMK. Biasanya datang dari luar. Kita punya kandang untuk apa? Nah, katakanlah kandang karantina, ya ada. Di atas nanti kandang karantina. Kalau mau mendekati ini kan kelihatan toh Pak. Kalau sapi, oh ini mau lato-lato, oh ini mau SE, ini mau PMK, itu kelihatan. Nah, untuk PMK, apakah ada pencegahannya Pak ya? Kebetulan tahun ini sudah ada vaksin. Kita kemarin dapat vaksin dari APPSI. Vaksin PMK itu ada. Seluruh anggota APPSI dapat vaksin PMK. Nah, biasanya kan kalau vaksin APPS ini kan relatif terbatas Pak. Ya. Karena memang dari pemerintah juga. Ya, katakanlah memang terbatas. Nah, jadi gini Pak, memang jatahnya dari APPSI katakanlah itu 100 botol. Ini kan kurang ya, kita mandiri. Mandiri Pak, menyediakan atau membeli sendiri Pak. Iya. Vaksinnya Pak. Ya, vaksin mandiri. Ya. Nah, pemberian vaksin ini untuk jangka berapa lama Pak? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau tadi obat cacing Pak, apakah waktu datang aja atau ada interval? Terus kita continue 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulan sekali obat cacing. Iya. Iya. Nah, kadang kan peternak-peternak rakyat itu kan sering ngasihin
kayak jamu. Oh gitu ya, jamu herbal pon-pon Herbal ada, gitu ya. ada. Apakah di sini juga diberikan juga gitu atau tanpa itu, Pak? Ada nanti di sapi yang kelas kontes. Kalau gini banyak ya nggak usah lah Pak Edi, yang penting makan sehat, disuntik gitu aja. Begitu ya. Iya, kalau di kelas kontes nanti ada kita herbal. Demikian sahabat penjelasan dari Pak Guntur tentang bagaimana mulai pengadaan, perawatan, sampai proses sapi-sapi ini siap dikirim atau dilepas saat kurban. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam bisnis sapi, meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang, dan memperluas relasi dengan para peternak di Indonesia, Sapi Bagus Academy membuka pelatihan offline bisnis sapi untuk para peternak pemula ataupun yang sudah berjalan bisnisnya. Selain pelatihan offline, Sapi Bagus Academy juga menyediakan program pembelajaran digital seperti e-book dan e-course. Saat ini, e-book yang tersedia adalah e-book panduan komprehensif bisnis sapi potong yang menjelaskan secara detail step by step memulai bisnis sapi potong. Materi yang ada di e-book ini juga lengkap dari hulu ke hilir sehingga pembaca akan mendapatkan pemahaman mendalam terkait bisnis sapi potong yang ada di Indonesia. Selain itu, e-course pelatihan bisnis sapi juga tersedia dengan 7 modul seperti mindset pebisnis sapi yang sukses, peta dan prospek bisnis sapi, infrastruktur kandang, manajemen operasional kandang, manajemen pakan hijauan dan konsentrat, manajemen kesehatan sapi, sampai dengan analisa usaha dan pemasaran sapi. Model pembelajarannya pun mudah, yaitu berupa video digital yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Untuk pemesanan program pembelajaran Sapi Bagus Academy, silakan menghubungi nomor di bawah ini ya, atau bisa langsung DM Instagram kami di @sapibagusacademy. Baik sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat jadi peternak, salam Sapi Bagus.